ada keresahan cina. Oh iya. Tadi teh Apa sih bro keresahan kamu tuh? Kamu asal banyak keresahan kamu hidup. Masya Allah. Biasa kan ya. Enggak ya. siangin Melihat dari jenggotnya sih 2.000 kayaknya. 2021. Bisi tapi. Ya. Bisi. Lu SMA. Ini Ustaz. Jadi anak teh karena banyak was-was ya dari niat yang was-was nama itu Kita bahas itu yang sekarang masalah lupa sahur, lupa sikat gigi, mau sikat gigi di tengah, takut membatalkan puasa, takut ini takut itu. Jadi yang gimana yang seharusnya Ustaz, sikat gigi gas aja atau enggak itu kalau mau berpuasa teh? Antum mau ngasih gigi sosial kita kan puasa. Sikat gigi Ustaz. Cuman emang ada sampai halak. Ente puasa gigi gitu. Sikat gigi tapi emang pas acara gitu acara ngaranna. Aku Jadi kan ya biasa nantinya kita teh kan sahur nih. Terus subuh. Terus afwan tidur lagi gitu Ustaz. Lupa aja. Eta jujur sama geus sahur. Ikut ngelok tuh. Sok gitu ulah lah. Terus cuma sikat gigi. Sok bau lah gitu kan kalau bangun teh. Oh iya. Gimana? Oh jadi selama ini kalian menganggapnya sikat gigi itu the last momennya itu adalah azan subuh. Iya, kata si awam gitu Ustaz. Mana awalnya? Makanya ini gaul lah tuh makanya Ustaz gaul teh. Jadi kan sikat gigi ini kan kontemporer, belakangan ada di masa Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabatnya memakai siwak, which is nggak pakai pasta gigi kan, nggak pakai pasta gigi. Kan dulu mah nggak ada ya. Terus berarti kan ini masalahnya kontemporer nih. Sebagian ulama menyamakan antara siwak dengan pasta gigi atau dengan sikat gigi. Nah di sini berarti terjadi perbedaan pendapat secara rasa dan rasa dan tidak sengaja tertelan. Nah ini yang jadi masalah kan kadang-kadang yang di WhatsApp itu kan bener nggak? Ya ada rasanya terus terlalu strong, ngomong kateleg gitu kan ya, terlalu tertelan. Nah ini kan jadi was-was. Jadi gini, nggak ada masalah hukumnya sikat gigi ketika sedang berpuasa. Artinya while you fasting, ketika nanti siang mau sikat gigi itu nggak ada masalah. Nggak masalah. Jadi itu buru-buru terus beres we. Tiga asa injury time. Iya betul. Nggak gitu. Jadi siang hari juga bisa, atau antum misalnya tadi karena ngelap atau ketiduran terus nyara lapnya pengen harus sikat gigi. Karena kan orang behel kan sikat gigi mahal. Betul. Sama aja. Cuma lebih lama aja. Cuman lebih jalan. Iya. Karena kan harus nggak ada pasta gigi khusus, nggak ada. Ada. Cacao tadi, cacao. Nggak ada. Li. Tidak aku cek di. Ya. Nah, jadi kalaupun kalian mau siang sikat gigi itu nggak ada masalah banget. Karena memang sikat gigi itu tidak membatalkan. Karena disamakan dengan siwak pakai kayu siwak. Nah, problemnya adalah gimana kalau tertelan Dan ada rasanya terlalu strong. Nah, ini ada solusi dari beberapa ulama. Saya Utsaimin, saya bin Bas, ya. Mereka ini bilang bahwa sikat gigi itu tidak masalah. Gitu. Nah, saya Utsaimin bilang pasta gigi yang terlalu banyak biar sekedar aja biar wangi gitu kan, nggak sih? Okay. Terus kalau sengaja menelan batal. Sengaja ditelan nih. Jadi pasta giginya dilobakeun terus ditelan. Kayaknya nggak ada sih. Ya enggak mungkin. Tapi kumur-kumur Bu. Nah, kalau kumur asup pilu keluar dua, nah itu bahaya, batal itu. Kumur tilu kali, kalau ada dua. Itu jam selama itu maaf. Tapi itu tren terus itu ya. Jangan itu, tapi udah nggak kepake jujur. Iya untuk. Nah, kumur ini aja, sehilangnya itu aja, maksudnya sehilangnya si foamnya, si busanya hilang gitu. Itu cukup gitu. Nah, ada yang nggak bisa kita tahan dan tertelan. Ini udah di dalam nih, udah beres nih sekalinya. Terus masih ada rasa dan tertelan. Nah, itu nggak batal. Nah, anak tuh mencoba untuk diludahin terus. Nah, di awal itu ya harus sempurna. Maksudnya memuntahkan. Ya, jadi kumur-kumur itu semaksimal mungkin. Okay. Kalaupun nanti ada rasa-rasa yang terasa, nah itu dimaafkan. Dan itu tidak batal gitu. Baru tahu tuh ya. Gitu. Jadi ini menurut ulama kontemporer yang sekarang kayak si Utsaimin gitu. Nah, jadi jangan jadi penghalang ketika kita
saum terus jadi barau hangit teh geuning, barau naga. Tapi kan itu teh Assalamualaikum gitu. pewangi kasturi teh. Ya di surga. Oh, itu Di Udah dunia. ya mah akhirnya itu Kantor lebih ke ngahiuk deh geuning. Apalagi kita sholat atau kita di kantor, Iya. meeting. Ngobrol sama orang Iya kan kita perlu dengan mulut yang segar gitu. Jangan sampai kita gara-gara puasa terus alibi gitu, barau gitu dan sebagainya. Nah, termasuk mouthwash, ya kan? ya bener. Dan kayak mouthwash juga sama. Mouthwash itu lebih baik ya tidak terlalu sering ketika, karena ini beda nih kondisinya dengan sikat gigi, paham nggak? Ini kan karena kumur-kumur ya kan. Sebenarnya kalau ngelihat zaman sekarang tuh, coba nih kalau dokter gigi yang nonton, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena ada gulanya mouthwash itu. Oh, si Jadi, mouthwashnya. coba kalau correct me if I'm wrong ya, tapi kayaknya ada penelitian bahwa mouthwash itu ada gulanya. Nah, mouthwash ini juga statusnya jangan terlalu strong, sipping aja, udah, atau dicampur air misalnya. Oh, Itu biar lebih baik. rasanya lebih tawar. Iya, lebih tawar gitu. Jadi ini menjaga aja. Oke. Nabi bilang masukin air ke hidung ketika wudhu itu kan dikurangi, apalagi mouthwash gitu. Oh, jadi Ketika saum pun dikurangi sir. dikurangi. Iya, jadi kan kata Nabi kan, berkumurlah dan masukkan air ke hidung ketika wudhu, kecuali ketika puasa. Oh, Jangan terlalu kuat. Nah, ini kan bisa bikin seger. Kadang ada yang dari kan Ini ini mah ada benar. Nama pusing Ustaz kalau iya, tapi asupan di China gitu. Nah, kata Nabi jangan terlalu kuat gitu. Kan aya jelema teh anu China asup tina ilmu aya. Kalau wudhu saja Nabi bilang lebih ringan, lebih soft, iya. apalagi mouthwash gitu dan sikat gigi. Jadi bukan halangan, cuman takarannya diperhitungkan lah gitu. Kalau sekiranya ini bikin ragu, ning tinggalin. Tapi tetap menjaga kebersihan mulut. jangan Dengan sampai bau juga. Iya, jangan sampai bau juga gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau misalnya memang nggak biasa pakai mouthwash, nggak perlu ke rumah Vietnam, beli mouthwash maksakeun, udah sikat gigi aja cukup gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Ya. Atau pakai siwak lah misalnya. Tapi ini bukan jadi pembatal gitu. Bro, jadi nggak usah ragu gitu. Kalau saran Ustaz sendiri, misalkan untuk menjaga kebersihan mulut ketika puasa, sarannya gimana? Sikat gigi tetap. Tetap sikat gigi. Kalau Anda tetap sikat gigi minimal jadi 3 kali lah. Jadi sahur, siang, Oke. zuhur, Iya. kemudian setelah buka. Gitu. Setiap sebelum sholat, Ustaz, Nggak ada masalah kalau udah kebiasaan gitu kan siwak ya. Gitu bawa kayu siwak atau bawa sikat gigi nggak ada masalah. Nah, tapi tidak semua yang kayak barusan tuh ada yang membatalkan juga kayak infus itu nggak boleh. Oh iya, Sat, itu Sat. Infus water gitu Ustaz. Infus water di Bisa kan kalau infusan kan berarti orangnya sakit. Nah, orang sakit itu nggak perlu puasa. bisa ada keringan gitu ya. Ya. Nah, Tapi kalau yang sakit lain Sat, kayak anak bisulan Sat. Nah, boleh salep ke salep. iya pakai salep terus anak nggak kuat nih anak puasa itu. Tidak ada hubungannya dengan lapar kalau bisa sih. Salep, tetes mata, Betadine misalnya. betadine, tetes telinga itu nggak bikin batal. Oh, enggak Sat. Nggak bikin batal. Yang bikin batal tuh kalau injeksi yang bikin kita segar atau pengganti makan, kayak vitamin, Oke. terus infus gitu ya. Jadi Nggak boleh. cairan infus yang pengganti makan itu batal, bukan nggak boleh. Berarti kan dia kondisinya sakit, Oke. batal aja gitu. Ini lebih baik. Karena nggak kuat Sat. Anak lemes puasa pengen di. Ya itu mah lemes. Emang puasa lemes ya. Gak kamu doang, jadi si paling lemes teh gini. Ya lebih baik dibatalkan. Kalau sakit ya, dibanding Dibereskan. anak tetap sisa puasa tapi bari diinfus ya teu kaci atau gitu. berarti prioritas antara kesehatan dan ibadah darurat itu lebih Yang harus kesehatan dulu kan Allah yang bilang, "Faman kana minkum maridon au ala safarin." Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar maka boleh berbuka. Gitu. tapi harus diganti. Tapi harus diganti. Faidatu min ayamin ukhra, diganti di hari yang gitu, Bro. Jadi daripada maksa gitu ya. Betul. Heeh. Data dulu dah. Kasih data. Kasih data dulu. Si maling kan saya. Nah, jadi perihal apa namanya si Mouthwash. kehigienisan. Mouthwash. Jadi apa namanya tentang kehigienisan ini tuh Indonesia itu 73% udah aware. So. Oh, bagus. Bukan yang ditanyain tadi yang Tapi itu masyarakat mana? iya ini masalah. Masyarakat muda. Iya. Iya. Gen Z-nya. Betul. Terus juga
ternyata tuh kalau di Google Trend sendiri si sikat gigi tuh pas lagi puasa tuh lebih meningkat tuh 120%. Jadi mungkin orang juga sebenarnya udah aware, mungkin cuman ketakutan tadi mungkin Ustaz ya. Jadi Iya ya bagus sih. Justru itu menunjukkan bahwa literasi tentang tidak batalnya bersikat gigi itu udah masih berarti iya Iya benar. sudah tersampaikan dengan baik. Cuman kan ada sebagian kalangan yang sebenarnya nggak salah-salah amat. Mereka tuh berhati-hati, iya tetapi ya terlalu berhati-hati, tetapi dia seakan-akan ngejudge orang yang sikat gigi gitu loh. Lu kan batal kalau gitu, padahal enggak. pas lagi ke wudhu tuh itu puasa gitu. Nah itu Ada yang bilang makruh juga saya katanya. oh enggak sih, Enggak juga. enggak sih, mubah aja. Kalau makruh itu ya dengan tujuan misalnya tadi menelan, dengan tujuan Melepaskan dahaga. ada rasa-rasa pas lagi Rasa rendang gitu deh. ya ayah pas lagi rasa badang ayah. Di Indonesia tuh bilang bahwa siwak dan sikat gigi itu beda katanya. Kalau enggak juga sih, sama aja tujuan kan menyikat gigi kan. Kalau Ana sih lebih kan ada ulama senior ya. Kalau Ana sih masih melihat kayak saya bin Bas itu masih memperbolehkan dan mengkomparasi antara siwak dengan sikat gigi gitu. Ya karena kehati-hatian aja Bril sebenarnya mereka ini Oke. memakruhkan karena kehati-hatian. Gak salah juga. Cuman ya gak boleh maksudnya dalam arti pokoknya kamu harus ikut saya enggak juga sih. Kan ini masalah fikih ya. Oh, mengambil kemudahan itu mungkin ya. Iya mungkin dipikirnya bermudah-mudah justru orang bisa gitu ya. Mereka tuh bikinnya tong sikat gigi tuh bermudah-mudah sin batal gitu. Tapi akhirnya jadi larangan yang wajib banget. Gitu. Nah, gitu padahal tidak. Jadi hukumnya mubah. Nek sikat gigi terus sikat gigi mubah kan. Bukan ibadah kan. Kalau jadinya bau menzolimi lawan bicara, Ya itu harus- makanya kita harus ada makanya kan kenapa siwak diperbolehkan kan berarti kan bikin segar mulut gitu. Gitu bro. Siwak. Gitu bro. Oh, Boleh deh siwak masuk aja. Iya. Tapi siwak anu tangkal deh. Lu motong sorangan. Nanam ya gitu ada nih. Di sini nanam. Iya. Ya tapi itu juga tapi gak sembarang pohon bisa jadi siwak bro. ada khusus Ada khusus dong tiba-tiba Pohon jati. Ada. akar zaitun hitam pernah lihat? Emang iya. atau apa sih? Oh. Anda sih taunya ya pohon siwak aja. Mungkin kita cari di episode berikutnya. Oke, thank you bro. Jadi, Jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya.